Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir, bahkan yang ikut dalam ibadah Lentera Malam yang diadakan oleh Jemaat Rantepao secara live. Selamat berjumpa dan selamat bertemu. Kita bersyukur kepada Tuhan di malam hari ini karena berkat, karena topangan, karena kasih-Nya lah dan cintanya kepada kita. Segala aktivitas kita, segala kegiatan kita boleh kita lalui, boleh kita kerjakan. Dan malam hari ini kita masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Dengan semuanya itu di malam hari ini kita akan memberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuliakan Dia melalui ibadah kita malam hari ini. Kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara, di malam hari ini kita akan dipimpin dan dilayani oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Korlian Paran. Selamat malam Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana pelayanannya hari ini? Semuanya baik, berjalan dengan baik oleh karena tuntunan Tuhan. Syukur. Dan selain kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta hamba Tuhan yaitu Korlian Paran, kita juga akan dibantu beberapa teman kita dari vokalis dan piano. Di lagu pertama di Cinta Sejati kita akan diiringi oleh Venadia Datulayuk dan vokalisnya Korlian Alexandra Manda Talebong. Di lagu kedua nanti kita akan diiringi oleh Alexandra Madia Mantong dan vokalisnya Alexandra Manda Talebong. Kemudian di lagu ketiga nantinya Kasihmu Tiada Duanya, kita akan diiringi oleh James Tanjong dan vokalisnya Sri Ayu Siramba. Di malam hari ini di ibadah Lentera Malam yang diadakan secara live, kita akan dituntun satu tema yaitu bukan karena kuat dan hebatku. Bukan karena kuat dan hebatku. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tak lupa juga kami mengingatkan bahwa ketika ada Bapak Ibu yang rindu menyampaikan pokok doa yang akan dibawakan dalam doa di ibadah saat ini, bisa ditulis di bawah kolom komentar atau lewat hotline 0822 100 1913. Bapak Ibu dan saudara, untuk mengawali ibadah kita malam hari ini, kita akan diiringi satu pujian Cinta Sejati. Seringkali ku melupakanmu, ku berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Kita akan baca dan kita renungkan. Namun terlebih dahulu, mari kita meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami selalu bersyukur kepadamu. Oleh karena kemurahan dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehari yang lalu telah kami lalui, dan pada malam ini kami akan istirahat. Mengistirahatkan tubuh kami dari segala aktivitas seharian. Namun terlebih dahulu ya Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk Engkau isi dengan firman. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai setiap pendengar firman, di mana saja mereka berada pada saat ini. Kiranya Roh Allah yang kudus menguasai hamba yang akan melakukan pelayanan pada malam ini melalui pemberitaan firman. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Jamalah kami dengan firman. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini yaitu dari kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Judul perikop: Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang,
maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah padanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita manusia adalah manusia yang terus bekerja, terus berusaha, terus berupaya. Karena apa? Kita manusia adalah manusia yang selalu mempunyai impian, selalu mempunyai harapan, selalu mempunyai tujuan. Kita manusia selalu mau sukses, mau berhasil. Oleh karena itu kita berjerih lelah untuk sebuah keberhasilan, untuk sebuah kesuksesan, untuk mencapai sebuah tujuan, mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan, maka perlu perjuangan. Perlu perjuangan, perlu melalui berbagai hambatan bahkan tantangan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu saudara-saudara pendengar firman pada malam ini, ketika pada saat ini sudah sampai pada sebuah keberhasilan atau kesuksesan dalam hal-hal apa saja, maka pastilah semuanya itu tidak instan terjadi. Pastilah semua itu melalui perjuangan yang panjang, melalui perjuangan yang berat. Ada proses yang harus dihadapi. Dan kalau kita sedang dalam sebuah perjuangan, maka pastilah kita sedang melalui proses-proses yang mungkin panjang untuk meniti sebuah karir, sebuah usaha, untuk mencapai sebuah keberhasilan. Banyak hambatan, banyak tantangan. Termasuk juga Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita memulai sebuah usaha, apa yang sedang kita upayakan.
Pada saat itulah betul-betul terkadang kita mengosongkan diri kita dan betul-betul kita berkata, Tuhan, Engkaulah yang berperkara di dalam apa yang sedang saya upayakan ini. Betul-betul kita memulai dan melaluinya dengan mengandalkan Tuhan saja. Betul-betul hanya berharap kepada Tuhan saja. Agar Tuhan yang menolong untuk mencapai sebuah keberhasilan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Melalui perikop kita pada malam ini, Ulangan pasal 8. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya, yaitu bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwa bagaimana Tuhan menuntun umat Israel dari tanah perbudakan yaitu Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian yaitu Kanaan. Ketika Tuhan menuntun umat-Nya, umat Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan bukanlah sebuah proses yang singkat. Dan bukanlah sebuah perjalanan yang ringan dan biasa-biasa saja. Bangsa Israel harus berada di padang gurun selama 40 tahun lamanya. 40 tahun adalah waktu yang sangat lama. Padang gurun adalah tempat yang begitu menyeramkan. Diuraikan di dalam perikop kita tadi bahwa dengan ular-ular kalajengking yang ganas. Ketika tidak ada air, ketika tidak ada makanan. Tuhan menghantar umat Israel harus melalui padang gurun. Dan dalam waktu yang begitu lama. Apa yang Tuhan mau dari umatnya? Apa yang Tuhan mau dari umatnya ketika itu? Jelas di dalam perikop kita katakan bahwa Tuhan mau supaya umat Israel tetap memiliki kerendahan hati. Tuhan mendidik umatnya secara luar biasa supaya mendapatkan mereka tetap rendah hati dan supaya Tuhan mengetahui apakah mereka terus mengandalkan Tuhan ataukah mereka sudah berada pada pengalihan, tidak lagi pada pengandalan pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika umat Israel sudah dekat sampai kepada tanah Kanaan, Tuhan katakan, ingatlah perjalanan kamu, tetapi satu, ingatlah perintahku, ingatlah perintahku. Apa yang Tuhan mau, yang diperintahkannya, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah menjelaskan secara detail bagaimana tanah Kanaan itu. Tanah Kanaan dijelaskan di sini bahwa begitu menjanjikan dan ada kehidupan di sana. Tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada umat Israel yang merupakan tujuan mereka adalah tanah yang kaya susu dan madunya. Tanah yang subur. Mata airnya ada. Bahkan dikatakan bahwa di sana kamu akan makan roti dan tidak perlu berhemat lagi. Segala jenis pohon-pohonan ada di sana. Di sana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya ketika engkau gali akan menghasilkan tembaga. Luar biasa. Dan bukankah itu yang dinantikan oleh umat Israel ketika itu? Dan ketika mereka menginjakkan kaki di tanah Kanaan adalah sebuah keberhasilan. Mereka mencapai apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ketika melepaskan mereka dari perbudakan menuju kepada sebuah kesuksesan, yaitu kebahagiaan di tanah Kanaan. Ada satu yang Tuhan ingatkan kepada umat Israel. Hati-hatilah, hati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu.
Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, apabila engkau sudah makan dan kenyang, apabila engkau sudah mendirikan rumah-rumah yang baik bagimu, serta engkau sudah mendiaminya, apa kata Tuhan? Jangan melupakan Tuhan Allahmu, dan jangan semua itu membuat engkau tinggi hati. Ketika semua ternakmu sudah semakin banyak, jangan itu membuat engkau tinggi hati. Jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan katakan hati-hatilah. Kita terus berupaya, terus bekerja, terus berusaha. Untuk apa? Sebuah kesuksesan. Ketika kita memulainya, saya katakan tadi, kita melibatkan Tuhan secara luar biasa. Tetapi kadangkala yang terjadi pada diri kita manusia, ketika kita sudah sampai pada apa yang kita harapkan, sudah sampai kepada keberhasilan, maka terkadang kita sudah melupakan siapa sang pemberi. Kita sudah melupakan siapa yang membuat kita berdiri kembali ketika kita pernah jatuh dalam meniti karir, dalam berusaha, dalam banyak hal yang kita kerjakan. Terkadang kita dengan pongahnya berkata semuanya karena kuat dan hebatku. Kita mengandalkan diri. Kita lupa siapa sang pemberi. Sehingga kita sampai pada titik keberhasilan. Terkadang juga banyak terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Segala pencapaian-pencapaian kita dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, capaian apapun itu, menggiring kita untuk tinggi hati. Tidak lagi menghargai sesama kita. Tidak lagi menghormati dan menghargai potensi orang lain, talenta orang lain. Menganggap diri bahwa hanya kitalah yang bisa. Nah, ini yang Tuhan wanti-wanti bagi umat Israel, juga kita sebagai pendengar firman pada malam ini. Janganlah pernah kita melupakan Tuhan. Janganlah pernah semua yang ada dalam dunia ini menggiring kita untuk tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi hendaknya kita terus-menerus mengandalkan Tuhan. Kita merenungkan sejenak perjalanan kita di waktu yang lalu, dalam perjuangan untuk sampai pada titik keberhasilan. Lalu kita berkata pada diri kita, kuasa dari manakah yang menolong saya di waktu yang lalu, sampai menghantar saya di titik sedemikian ini. Maka disitulah kita akan teringat kepada sang pemberi, yaitu Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana untuk tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah cukup dengan mengingat Tuhan? Apakah cukup dengan menyebut nama Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sudah memberi? Mungkin juga kita berkata bahwa cukup dengan memberi persembahan ke rumah Tuhan. Dalam minggu ini kita diingatkan di dalam Ibrani, di dalam Ibrani, surat Ibrani yang pasal yang ke-12 ayat 28. Yang mesti kita lakukan adalah, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Maka yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Kerajaan di mana ada damai Yesus Kristus di dalamnya. Tidak tergoncangkan lagi, ada jaminan Yesus Kristus bagi kita. Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, beriman hanya kepada Yesus Kristus. Maka yang harus kita lakukan sekarang ini adalah terus beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan.
Ibadah adalah seantero kehidupan kita. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah syukur kita. Dan itulah yang Tuhan mau untuk tidak melupakannya. Menjalani kehidupan dengan terus hormat dan takut hanya kepada Dia. Jalanilah kehidupan dengan tidak mengandalkan diri sendiri, dengan tidak membanggakan diri, tetapi jalanilah kehidupan, capailah keberhasilan, nikmatilah keberhasilan, tetap takut akan Tuhan, tidak pernah melupakan Tuhan, tetap takut dan tunduk hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak takut kepada Tuhan dan kita melupakan Tuhan, Tuhan katakan, pasti kamu binasa. Kita tidak mau binasa. Kita mau beroleh kasih karunia terus menerus. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah berkata, karena kuat dan hebatkulah. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Korlian Paran. Saya memetik beberapa hal yang melalui khotbah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Itu mengajarkan bahwa bagaimana ketika manusia diibaratkan hidup bangsa Israel yang sudah dituntun oleh Tuhan di padang gurun sekian lamanya, bisa sampai tanah Kanaan. Mereka menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan. Itu sama dengan kehidupan kita manusia saat ini. Bahwa segala apa yang kita miliki, baik itu jabatan, kekayaan yang baik, pendidikan yang baik, dan segalanya, dan talenta yang kita miliki, itu bukan semata-mata kekuatan kita. Itu bukan semata-mata bahwa kehebatan diri kita selaku manusia, tetapi itu ada karena kasih Tuhan. Sehingga karena itu, jadi karena itu adalah berkat Tuhan bagi diri manusia, Tuhan mengingatkan kepada kita selaku orang yang beriman bahwa jangan itu membuat kita hidup egois, hidup menyombongkan diri. Tetapi Tuhan meminta dalam bacaan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa kita diajarkan Tuhan hidup rendah hati. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, hati-hati dengan apa yang kita miliki. Hati-hati dengan apa yang kita miliki yang ada pada diri kita. Saya teringat Bu Pendeta khotbah 2 minggu yang lalu yang mengatakan bahwa berbicara soal hikmat duniawi. Ini saya lebih menekankan bahwa jangan sampai apa yang kita miliki itu kita gunakan atau kita kerjakan dengan hikmat duniawi kita, tetapi itu kita jalankan sesuai dengan hikmat Tuhan, sehingga apa yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita, kita sadar bahwa bukan karena kehebatan saya, bukan karena kuat saya, sehingga itu bisa bermakna, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi hati-hati dengan apa yang kita miliki, sehingga ketika kita merenungkan betul-betul bahwa apa yang ada pada diri kita itu semuanya dari Tuhan, tentunya kita akan mempersembahkan diri kita juga untuk Tuhan. Jadi ketika kita menyadari bahwa ini semua adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan pada diri saya, tentunya kita akan memberikan diri kita, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk itu kita akan diiringi seperti pujian bahwa persembahan hati.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami selalu meyakini bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan akan terus berkarya dan berperkara dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah kami dengar, dan firman-Mu telah meneguhkan kami, sekaligus juga mengingatkan kami bahwa kami manusia sedang berproses dalam dunia ini. Kami sedang dalam perjalanan yang panjang dalam dunia ini. Berbagai dinamika kehidupan kami alami dan hadapi. Dan kami manusia adalah manusia yang selalu memiliki tujuan, memiliki dambaan. Karena itu kami selalu melibatkan Tuhan dalam segala proses yang kami jalani untuk mencapai sebuah keberhasilan, mencapai kesuksesan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, agar kami tidak pernah melupakan Tuhan, agar kami tetap rendah hati. Segala pencapaian-pencapaian kami tidak membuat kami tinggi hati dan tidak menghargai sesama kami. Tetapi hendaklah kami semakin berisi, kami semakin rendah hati. Malam ini kami bersyukur oleh karena kami boleh bersekutu melalui program Lentera Malam di Jemaat Rantepao di sini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu, sehingga hamba juga saudara kekasih kami yang menjadi host, adik-adik yang memberi yang terbaik sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, menjadi penyanyi, menjadi pemusik, dan semua saudara-saudara kami kru multimedia di sini. Kami sudah mengambil bahagian dalam ibadah ini. Semua karena Tuhan yang mengizinkan, dan semua karena Tuhan yang membekali kami semua. Semoga kami selalu sehat, kami selalu setia memberi diri sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Malam ini kami berdoa untuk Ibu Margareta Lete bersama dengan keluarga yang sedang dalam perjalanan dari Makassar menuju ke Toraja. Kiranya Tuhan yang menyertai dalam perjalanan malam ini, jauhkan dari segala mara bahaya dan tibakan dengan selamat di Toraja. Kami berdoa untuk saudara Friadi Timon yang sedang dalam duka cita atas meninggalnya ibu kekasih. Kiranya Tuhan yang menopang saudara Friadi Timon, Tuhan yang menghibur dan Tuhan yang memberi kekuatan. Kuatkan imannya ya Tuhan dalam duka cita yang mendalam ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Stefanus Rumang yang sangat berduka atas meninggalnya ayah terkasih. Mari Tuhan, Engkau menopang, Engkau menghibur dan menguatkan bersama dengan segenap keluarga. Kami doakan saudara Bapak Jo yang sedang dalam pergumulan ekonomi pada saat ini. Kiranya Tuhan yang buka jalan, kiranya Tuhan yang mengarahkan dan memberi petunjuk untuk semakin berusaha, berupaya dengan petunjuk dari Tuhan. Dan pada saatnya nanti Bapak Jo boleh terlepas dari pergumulan ini. Melalui ibadah ini kami doakan warga jemaat Tuhan di sini yang sedang dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan yang memberi kesehatan yang baik, menopang mereka siang dan malam, dan juga menguatkan iman orang tua kami. Segenap warga jemaat di Rantepao di sini yang sedang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan setiap warga jemaat yang sedang sakit.
semua pendengar firman pada malam ini, di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi-pribadi, juga di tengah-tengah rumah tangga, dalam keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan saja dan selalu ingat untuk bersyukur hanya kepada Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat, mengistirahatkan tubuh kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dalam peristirahatan, dalam tidur kami sebentar. Agar kami esok pagi bangun dengan penuh sehat, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Agar kami tetap bersuka cita, penuh damai sejahtera, dan terus merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih yang persekutuan yang boleh kami lakukan secara virtual pada malam ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menutup ibadah lentera malam pada malam hari ini, kita akan diiringi satu pujian, Kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi